Selama ini, kita diajarin kalau pintar itu nilai akademiknya tinggi. Tapi kenyataannya, dunia nggak cuma digerakkan oleh orang yang jago matematika. Ada musisi, atlet, penulis, dan orang-orang yang jenius dengan cara yang nggak diajarin di sekolah. Howard Gardner, lewat bukunya Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, bilang kalau kecerdasan manusia itu bukan cuma satu. Ada banyak jenis kecerdasan, dan setiap orang punya kombinasi yang unik. Di video ini, kita bakal bahas teori multiple intelligence dan gimana tiap tipe kecerdasan ngaruh ke cara kita belajar dan memahami dunia. Langsung aja. Pertama, kecerdasan visual atau spasial. Pernah nggak kamu baca cerita, tapi yang muncul di kepala kamu justru kayak film? Ada warna, suasana, ruangan, bahkan ekspresi orang-orangnya. Kalau iya, kemungkinan besar kamu punya kecerdasan visual spasial yang kuat. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk memahami dunia lewat gambar, ruang, bentuk, dan imajinasi visual. Bukan cuma melihat, tapi membayangkan. Otak mereka bekerja seperti layar bioskop kecil yang terus memutar scenes. Orang dengan kecerdasan ini biasanya mudah paham lewat gambar, diagram, atau peta, bisa membayangkan objek 3 dimensi di kepala, peka sama warna, komposisi, dan perspektif, sering mikir pakai sketsa atau visual, bukan cuma kata-kata. Bahkan waktu baca teks, mereka nggak cuma baca, mereka melihat cerita itu terjadi. Banyak orang kira visual spasial cuma soal gambar, padahal ini juga tentang imajinasi visual saat membaca, menulis, atau berpikir. Kalau kamu bikin cerita dan langsung kebayang scenes-nya, itu visual spasial bekerja. Nah, kalau kamu salah satu yang punya kecerdasan visual spasial, kamu cocok di profesi seperti graphic designer, animator, ilustrator, arsitek, videographer, dan game designer. Intinya, pekerjaan yang butuh imajinasi visual dan kemampuan melihat bentuk serta ruang dengan detail. Kedua, kecerdasan linguistik atau verbal. Kamu tipe orang yang gampang olah kata, nulis caption, bikin cerita, atau jelasin sesuatu pakai kata-kata yang rapi dan mengalir? Kalau iya, bisa jadi kamu punya kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan mengolah kata, bahasa, dan makna dengan baik. Mereka kuat di kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan ini biasanya suka membaca, menulis, atau bercerita, mudah menjelaskan sesuatu ke orang lain, peka sama makna kata, metafora, dan gaya bahasa, cepat menghafal lewat kata-kata atau cerita, jago debat, presentasi, atau public speaking. Banyak orang kira kecerdasan linguistik cuma jago ngomong, padahal ini juga tentang menulis, storytelling, berpikir lewat kata-kata, dan memahami bahasa secara dalam. Nah, kalau kamu punya kecerdasan linguistik verbal, kamu cocok di profesi seperti penulis dan content writer, jurnalis, penerjemah, editor dan reviewer, guru atau dosen, lawyer atau diplomat, MC, presenter atau public speaker, copywriter, dan scriptwriter. Intinya, pekerjaan yang butuh kata-kata sebagai alat utama berpikir dan bekerja. Ketiga, kecerdasan logika matematis. Kamu tipe orang yang suka matematika, sains, atau mikir pakai logika dan pola? Kemungkinan kamu punya kecerdasan logika matematis. Kecerdasan logika matematis adalah kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan memahami angka serta pola. Otak mereka suka mencari hubungan sebab akibat dan sistem di balik sesuatu. Orang dengan kecerdasan ini biasanya suka matematika, sains, atau teka-teki logika, senang menganalisis masalah secara sistematis, mudah memahami pola, grafik, dan data, suka bertanya kenapa dan bagaimana cara kerjanya, berpikir terstruktur, step by step, dan terencana. Banyak orang kira kecerdasan ini cuma buat anak IPA atau jago hitung-hitungan. Padahal ini juga tentang cara berpikir sistematis, problem solving, dan analisis data dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kalau kamu punya kecerdasan logika matematis, kamu cocok di profesi seperti programmer atau software engineer, data analis atau data scientist, insinyur, peneliti dan ilmuwan, akuntan, game developer di bagian sistem, dan mekanik game. Intinya, pekerjaan yang butuh logika, analisis, dan pemecahan masalah. Keempat, kecerdasan kinestetik atau fisik. Ada orang yang belajar paling cepat bukan dengan membaca atau mendengar, tapi dengan bergerak dan mencoba langsung. Cara berpikir ini disebut kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan mengontrol tubuh, koordinasi gerakan, dan belajar lewat aktivitas fisik. Otak mereka terhubung kuat dengan gerakan dan pengalaman langsung. Orang dengan kecerdasan ini biasanya suka bergerak, olahraga, atau aktivitas fisik. Sulit duduk diam terlalu lama. Cepat belajar lewat praktik langsung, bukan teori. Punya koordinasi tubuh yang baik. Suka mencoba sesuatu dengan tangan sendiri. Banyak orang kira kinestetik cuma soal atlet. Padahal ini juga tentang belajar lewat praktik, eksperimen, dan pengalaman fisik. Kalau kamu lebih paham saat langsung praktik daripada baca buku, itu kinestetik bekerja. Nah, kalau kamu punya kecerdasan kinestetik, kamu cocok di profesi seperti atlet atau pelatih olahraga, penari atau performer, aktor atau stunt performer, dokter bedah atau tenaga medis praktis, mekanik, teknisi atau engineer lapangan, chef, barista, atau pekerja di bidang kuliner. Intinya, pekerjaan yang butuh gerakan, koordinasi tubuh, dan praktik langsung. Kelima, kecerdasan musikal atau auditory. Kamu tipe orang yang suka belajar sambil dengar musik, atau bisa main alat musik, atau kamu bisa ngerasain emosi cuma dari melodi tanpa perlu lirik. Itu bisa jadi tanda kamu punya kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan mengenali, memahami, dan menciptakan bunyi, nada, ritme, dan melodi. Otak mereka sensitif terhadap pola suara dan emosi dalam musik. Orang dengan kecerdasan musikal biasanya suka musik, nyanyi, atau main alat musik. Mudah menghafal lagu dan melodi. Peka sama ritme, tempo, dan pitch. Bisa fokus belajar sambil dengar musik. Sering bersenandung atau mengetuk meja mengikuti irama. Banyak orang kira kecerdasan musikal cuma soal nyanyi atau jadi musisi. Padahal ini juga tentang cara otak memproses suara, pola, dan emosi lewat audio. Nah, kalau kamu punya kecerdasan musikal, kamu cocok di profesi seperti musisi atau penyanyi, komposer atau musik produser, sound engineer, DJ atau beatmaker, guru musik, content creator musik. Intinya, pekerjaan yang butuh pendengaran tajam dan kreativitas suara. Keenam, kecerdasan interpersonal. Ada orang yang gampang nyambung sama orang lain. Mereka cepat ngerti perasaan orang, jago kerja tim, dan enak diajak ngobrol. Cara berpikir ini disebut kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami orang lain, berempati, dan membangun hubungan sosial dengan baik. Otak mereka kuat di perasaan, komunikasi, dan dinamika sosial. Orang dengan kecerdasan interpersonal biasanya mudah berteman dan suka ngobrol, peka sama emosi dan ekspresi orang lain, jago kerja kelompok dan kolaborasi, bisa jadi penengah saat ada konflik, suka membantu dan peduli dengan orang lain. Banyak orang kira kecerdasan interpersonal cuma milik orang ekstrovert, padahal ini tentang empati, komunikasi, dan memahami orang, bukan sekadar banyak bicara. Nah, kalau kamu punya kecerdasan interpersonal, kamu cocok di profesi seperti guru atau dosen, psikolog atau konselor, HR atau recruiter, marketing dan sales, public relations atau customer service, leader team, manager, atau komunitas organizer. Intinya, pekerjaan yang butuh interaksi manusia dan komunikasi sosial. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kamu sering ngobrol sama diri sendiri di kepala, mikir panjang soal perasaan, masa depan, dan siapa dirimu sebenarnya. Kamu sadar kapan lagi capek,
kapan butuh istirahat, dan kapan harus mundur. Bisa jadi kamu punya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri, baik emosi, pikiran, motivasi, dan tujuan hidup. Otak mereka kuat di self-awareness dan refleksi diri. Orang dengan kecerdasan intrapersonal biasanya sering merenung dan berpikir tentang diri sendiri, peka sama perasaan sendiri, tahu apa yang bikin dia senang atau capek, suka menulis jurnal, diari, atau berpikir dalam-dalam. Banyak orang kira orang intrapersonal itu cuek atau nggak suka sosial. Padahal ini tentang hubungan dengan diri sendiri, bukan soal anti orang lain. Nah, kalau kamu punya kecerdasan intrapersonal, kamu cocok di profesi seperti penulis atau konten kreator reflektif, filsuf atau peneliti sosial, coach atau mentor personal development, seniman dan kreator independen, psikolog atau konselor. Intinya, pekerjaan yang butuh pemahaman diri yang dalam dan refleksi personal. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Kamu ngerasa paling tenang kalau dekat alam? Suka hujan, hutan, laut, atau sekedar merhatiin tanaman dan hewan kecil? Hal-hal hidup di sekitarmu terasa lebih nyata. Bisa jadi kamu punya kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan memahami, mengamati, dan terhubung dengan alam, makhluk hidup, dan lingkungan sekitar. Otak mereka peka sama pola di alam dan ekosistem kehidupan. Orang dengan kecerdasan naturalis biasanya suka alam, hewan, tumbuhan, atau lingkungan, senang mengamati detail di alam, kayak cuaca, tanaman, atau serangga. Peduli dengan isu lingkungan dan ekologi, merasa nyaman di luar ruangan, bukan cuma di dalam ruangan. Punya rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia alami. Banyak orang kira kecerdasan naturalis cuma soal naik gunung atau pelihara tanaman. Padahal ini tentang cara melihat dan memahami kehidupan di alam secara mendalam. Nah, kalau kamu punya kecerdasan naturalis, kamu cocok di profesi seperti biolog atau peneliti lingkungan, dokter hewan atau ahli biologi konservasi, petani modern atau agronom, geografi atau ahli lingkungan, pemandu wisata alam atau wildlife photographer, aktivis lingkungan. Intinya, pekerjaan yang butuh hubungan dekat dengan alam dan makhluk hidup. 9. Kecerdasan eksistensial. Kamu sering mikir hal-hal yang gak semua orang pikirkan? Tentang arti hidup, tujuan manusia, atau apa yang terjadi setelah mati. Kamu ngerasa hidup ini bukan cuma soal sekolah, kerja, atau uang, tapi soal makna yang lebih besar. Bisa jadi kamu punya kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan memikirkan pertanyaan besar tentang hidup, kematian, tujuan, dan makna keberadaan manusia. Otak mereka suka melihat hidup dari perspektif yang luas dan jangka panjang. Orang dengan kecerdasan eksistensial biasanya sering mempertanyakan makna hidup dan kematian, punya pemikiran jangka panjang tentang masa depan manusia, peduli dengan dampak tindakan terhadap dunia dan orang lain, suka filsafat, agama, atau topik spiritual. Banyak orang kira ini cuma overthinking, padahal ini tentang cara berpikir filosofis dan melihat hidup secara besar dan mendalam. Nah, kalau kamu punya kecerdasan eksistensial, kamu cocok di profesi seperti filsuf atau akademisi filsafat, teolog atau pemuka agama, konselor spiritual atau pastoral konselor, penulis reflektif dan pemikir sosial, peneliti sosial atau humaniora. Intinya, pekerjaan yang butuh pemikiran mendalam tentang manusia dan makna hidup. Oh iya, disclaimer, teori multiple intelligence ini gak sepenuhnya diterima semua orang. Banyak psikolog dan pendidik mengkritik teori Howard Gardner ini. Mereka bilang definisi kecerdasan yang dipakai terlalu luas. Beberapa tipe kecerdasan dianggap cuma bakat, kepribadian, atau skill, bukan kecerdasan yang berdiri sendiri. Selain itu, teori ini juga dikritik karena kurang didukung bukti ilmiah yang kuat. Bahkan, ada jurnal tahun 2023 yang menyebut teori ini sebagai neuromyth, klaim tentang otak yang populer tapi belum benar-benar terbukti secara ilmiah. Penelitian juga menunjukkan belajar berdasarkan tipe kecerdasan tertentu belum terbukti bikin hasil belajar jadi lebih baik.
Meski begitu, teori ini tetap populer di dunia pendidikan. Banyak guru memakai konsep ini untuk memahami bahwa setiap murid punya cara belajar yang berbeda. Dan walaupun bukan teori yang sempurna, multiple intelligence bisa bantu kita mengenal kekuatan, minat, dan gaya belajar kita sendiri. Karena pada akhirnya, kecerdasan bukan cuma soal IQ, tapi tentang bagaimana kita memahami diri, dunia, dan cara kita tumbuh di dalamnya. Setiap orang punya kombinasi kecerdasan yang unik. Dari 9 kecerdasan tadi, kamu dominan yang mana? Tulis di kolom komentar ya.